kali ini saya akan menjelaskan tentang perlawanan di Bali. Sebelum mulai ke materinya, jangan lupa like videonya ya guys. Pada abad ke-20, setelah Indonesia meraih kemerdekaan, nama Bali ternyata lebih dikenal di dunia dibandingkan nama Indonesia. Bali sering dijuluki sebagai Pulau Dewata, sebuah sebutan yang mencerminkan kekuatan tradisi Hindu di pulau ini, terutama dengan adanya berbagai sesaji yang dipersembahkan kepada para dewata penjaga. Selain itu, Bali juga dikenal sebagai Pulau Seribu Pura, karena banyaknya pura yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakatnya. Kebudayaan Bali adalah harmoni sempurna antara tradisi Hindu, seni, dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Selanjutnya, ada kerajaan-kerajaan di Bali. Pulau Bali menjadi rumah bagi sejumlah kerajaan seperti Gianyar, Klungkung, Bulengleng, Tabanan, dan Karangasem. Yang pertama, ada Kerajaan Gianyar, didirikan pada awal abad ke-18 oleh I Dewa Manggis Kuning. Kerajaan Gianyar menjalin hubungan baik dengan Kerajaan Baduk dan Tabanan. Namun, mereka sering berseteru dengan Klungkung, Bangli, dan Mengwi. Yang kedua, ada Kerajaan Klungkung. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-17 di bagian tenggara Bali, didirikan oleh Dewa Agung Jambe sebagai penerus kerajaan Gel-Gel. Klungkung pernah menjadi pusat kekuasaan di Bali, namun runtuh pada tahun 1908 akibat Perang Puputan Klungkung. Yang ketiga, ada Kerajaan Bulengleng, dibangun oleh I Gusti Anglura Panji Sakti pada abad ke-17. Kerajaan ini menguasai wilayah utara Bali yang dikenal sebagai Den Bukit. Setelah runtuh pada tahun 1849, wilayah ini menjadi bagian dari pemerintahan kolonial Belanda. Yang keempat, ada Kerajaan Tabanan. Berdiri pada abad ke-14, kerajaan ini mencapai masa keemasaannya di abad ke-17. Selanjutnya, ada raja-raja di Bali. Yang pertama, ada Raja I Dewa Manggis Kuning. I Dewa Manggis Kuning adalah tokoh kesatria yang bermukim di atas bengkel di mana saat ini disebut sebagai Desa Beng, yang berada di sebelah utara kota Gianyar. Beliau adalah putra dari Raja Gel-Gel, Sri Dalem Segening dari permaisuri beliau, Nidesak Ayu Cedong, Arta dari Desa Manggis. Yang kedua, ada Raja Dewa Agung Jambe. Dewa Agung Jambe adalah seorang raja serta pendiri Kerajaan Klungkung pada tahun 1686 dan merupakan penerus dinasti Gel-Gel. Beliau adalah anak atau kerabat dari Kerajaan Gel-Gel sebelumnya, yang kemudian memindahkan puri kerajaan ke Klungkung. Proses ini menyebabkan pembagian permanen Pulau Bali menjadi beberapa kerajaan kecil pada abad ke-17 Masehi. Lalu yang ketiga ada Raja I Gusti Anglura Panji Sakti. I Gusti Anglura Panji Sakti dikenal sebagai raja pertama sekaligus pendiri dari Kerajaan Bulengleng. Beliau merupakan keturunan dari I Gusti Ngurah Jelantik yang berhubungan dengan hamba sahaya Nilu Pasek dari Desa Panji dan Bukit. Beliau dikenal sebagai banyak sebutan, diantaranya Ki Panji Sakti, I Barak, Gusti Panji, Gede Pasekan, serta Ki Gusti Anglura Panji Sakti. Selain terkenal sebagai sosok yang sakti, Ki Panji Sakti merupakan sosok pemimpin yang merakyat dan teguh. Yang keempat ada Raja I Gusti Ngurah Agung. I Gusti Ngurah Agung atau yang setelah gugur bergelar Kida Tokardo Mantuk Ring Rana adalah Raja Baduk atau Raja Denpasar dan seorang pejuang yang menentang pemerintahan Hindia Belanda di Bali. Dan yang terakhir ada I Gusti Nyoman Karang. I Gusti Nyoman Karang adalah raja kedua Kerajaan Karangasem. Ia menggantikan ayahnya I Gusti Oka sebagai raja setelah I Gusti Oka menjadi putra mahkota. Pada masa penjajahan Belanda, banyak perang yang terjadi di Bali, di antaranya Perang Jagaraga, Perang Bulengleng, Perang Kusamba, dan Perang Klungkung. Yang pertama ada Perang Jagaraga.
Perang Jagaraga atau Perang Bali II adalah perang yang terjadi antara rakyat Bali terhadap Belanda pada tahun 1848 sampai 1849. Perang Jagaraga merupakan salah satu perlawanan paling heroik rakyat Bali terhadap penjajahan Belanda. Meskipun kalah, rakyat Bali yang berjuang tetap dikenang sebagai pahlawan. Perang ini terjadi akibat pemerintah Belanda ingin menghapuskan hak tawan karang. Yang kedua, ada Perang Bulengleng. Perang Bulengleng atau Perang Bali I adalah perang yang terjadi antara Kerajaan Bulengleng di Bali dengan pasukan Hindia Belanda pada tahun 1846. Perang Bali I atau Perang Bulengleng dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Yang ketiga, ada Perang Kusamba. Perang Kusamba atau Perang Bali III adalah peperangan yang terjadi pada tahun 1849 antara rakyat Bali dan Belanda. Perang ini merupakan intervensi militer Belanda yang utama di selatan Bali. Perang ini merupakan bagian dari serangkaian perlawanan rakyat Bali terhadap Belanda yang dipicu oleh hukum tawan karang. Nah, yang terakhir ada Perang Klungkung. Perang Klungkung adalah perang yang terjadi pada 28 April 1908 antara rakyat Klungkung melawan penjajah Belanda. Perang ini merupakan perang terakhir di Bali yang dilakukan dengan cara puputan untuk mempertahankan kemerdekaan kerajaan dari praktik kolonial Belanda. Perang Klungkung diawali dengan Perang Gel-Gel pada 18 April 1908. Belanda kemudian menyerahkan angkatan lautnya dari pantai Jampai dan mendarat di Kuswamba pada 21 April 1908. Belanda menyerang Klungkung dari arah timur, barat, dan selatan. Perang Klungkung dipimpin oleh Raja Klungkung, Ida Dewa Agung Jambe, beserta keluarga dan rakyatnya. Raja Klungkung, Dewa Agung Jambe II, dan hampir seluruh rakyat dan laskar Klungkung tewas dalam perang ini. Sebagian besar perang yang terjadi di Bali memiliki latar belakang yang sama, yaitu tindakan kesewenangan dari pasukan Belanda yang berani mengusik peraturan adat di Bali. Sebenarnya Perang Bali terbagi menjadi beberapa bagian, yakni Perang Bali I, Perang Bali II, dan Perang Bali III. Namun, secara umum latar belakang munculnya perang di Bali karena adanya tindakan dari pasukan Belanda yang membuat rakyat Bali murka, termasuk menenteng adanya hak tawan karang yang telah berlaku sebelum kedatangan Belanda ke Bali. Nah, berikut cuplikan perlawanan di Bali.